Kiamat itu yang kita sediakan adalah apa yang kita bawa ke menyambut kiamat itu. Bukan umyek rame kapan kiamat itu. Kapan kiamat itu? Wa manu akhiruhu illa li ajalin ma'dud. Yang tahu kapan kiamat itu hanya Allah, titik. Nabi tidak tahu, malaikat tidak tahu, apalagi manusia yang sangat lemah pasti tidak tahu. Kiamat itu berbicara tentang mahsyar, kiamat itu berbicara tentang mizan, berbicara tentang sirat, berbicara tentang itu kiamat. Jadi kiamat tidak sekedar hancurnya alam, tapi kiamat itu berbicara tentang sirat, berbicara tentang mizan, berbicara tentang mahsyar, surga, neraka, itu kiamat. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono tindakane Allah, akhdhu rabbika utawi tindakane pangeran sira ida akhadha ing dalem nalikane nyiksa sapa Rabb al-qura ing pira-pira penduduk desa. Wa ya hale utawi qura iku zalimatun kang ngane ngoyo. Inna akhdahu stuhune siksane Allah iku alimun zat kang banget larane, iku alimun kang banget larane syadidun tur kang banget nemene. Inna fi dzalika stuhune iku tetep ing dalem cerita mulai Nabi Nuh, Nabi sinten sakwise Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi sapa Saleh, Nabi Lut. La ayatan yakti ono ayat liman kedue wong khofa kang wedi sapa man adzabal akhirati ing siksa akhirat. Zalika utai mengkono-mengkono yaumul akhirah iku yaumun dina. Majmu'un kang den kumpulaken lahu ing dalem yaum sapa annasu menungso. Wa zalika utai mengkono-mengkono dina kiamat iku yaumun dina masyhudun kang den tekaaken sekabehane makhluk. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah. Begitulah ketika Allah menghancurkan, ketika Tuhanmu menghancurkan, menyiksa beberapa negara, wa hiya zalimah, dan negara itu dalam keadaan zalimah. Dicontohkan seperti kaumnya Nabi Nuh, terus kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Soleh, kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Syu'aib dan lain sebagainya. Berapa kemarin kita sudah bahas siapa? Nabi Nuh, terus Nabi Soleh, Nabi Adin akhahum Hud, terus Nabi wa ila Madinah akhahum Syu'aiba, Nabi Syu'aib, kemudian Nabi Lut. Sudah 5 yang kita bahas. Inna akhdahu alimu syadid, sesungguhnya siksa Allah itu sangat pedih, sangat pedih. Inna fi dzalika la ayatan liman khafa adzabal akhirah. Cerita tentang disiksanya kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Soleh, kaum Nabi Syu'aib, kaum Nabi Lut itu sebagai pelajaran, ayat bagi orang-orang yang takut terhadap siksa akhirat, terhadap orang yang takut siksa akhirat. Orang yang takut siksa akhirat itu orang yang punya iman. Kalau orang yang tidak punya iman, maka dia tidak akan pernah punya takut terhadap siksa akhirat. Sampai kadang-kadang muni, kenapa surga neraka itu kejadiannya setelah mati, setelah kita mati? Karena kalau nanti tidak ada, tidak malu. Itu ucapan orang-orang yang tidak beriman. Tapi bagi orang yang beriman, kita iman, kita yakin bahwa setelah kematian kita itu masih ada kehidupan yang disebut dengan kehidupan akhirat. Nah, nanti kita bahas di akhirat itu ada yang sa'adah, ada yang beruntung, di akhirat nanti ada yang syaqawah, ada yang celaka. Nanti kita bahas di ayat-ayat setelahnya. Pelajaran itu sebagai pelajaran bagi orang-orang yang takut akan adzabal akhirah. Adzabal akhirah, hari akhirat itu kapan? Yaumum majmu'ul lahun nas, yaitu hari di mana para manusia dikumpulkan, yang disebut dengan hari apa? Mahsyar. Hari di mana para manusia dikumpulkan. Wa dzalika yaumum masyhud, yaitu hari di mana semua
makhluk dikumpulkan jadi satu. Jadi mahsyar itu menunggu pengadilan Allah. Jadi sebelum ada pengadilan, sebelum ada keputusan dari Allah, itu kita semua makhluk dikumpulkan di mahsyar dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak membawa apa-apa, tanpa sandang, tanpa pakan, tanpa apapun, tanpa pakaian, tanpa bekal, tanpa makanan, di satu bumi yang di situ bumi itu rata, bumi putih namanya, Ardul Abyad. Bumi putih itu tidak ada tanduran, tidak ada tanaman, tidak ada rumah. Itu selama 300 tahun. Berapa ratus? 300 tahun. Itu semua orang, Masya Allah, diceritakan di mahsyar itu nanti panasnya luar biasa. Kalau di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu sangat lengkap. Di kitab Tanwirul Qulub ini juga lengkap. Kita baca mahsyar saja itu butuh berapa kali pertemuan, seminggu bahas mahsyar itu nggak habis. Pokoknya intinya di mahsyar itu kita nanti menunggu pengadilan Allah. Semua orang dalam keadaan panas karena di situ matahari terik sekali. Matahari di situ sampai orang-orang itu tenggelam keringatnya. Nah, saat itulah ada beberapa golongan yang oleh Allah diberi naungan, yang sama Allah diberi perlindungan. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang berlindung di bawah sedekahnya masing-masing. Jadi orang-orang yang ahli sedekah besok kepanasan semua, kita nanti berlindung di bawah sedekah kita. Allahumma amin. Yo ojo amin tok yo sing luman. Oman amin medit ira kaprah. Oh sing medit-medit Masya Allah. Nanti di mahsyar itu luar biasa. Dzalika yaumum majmu'un wa dzalika yaumum majmu'un lahun nas wa dzalika yaumum mashhud. Hari di mana para manusia dikumpulkan dan hari di mana manusia dikumpulkan jadi satu. Makanya Sayyidah Aisyah ketika mendengar ini dari sabdanya Rasulullah tertarik, telanjang. Apakah tidak tertarik antara satu dengan yang lain? Saking dahsyatnya kiamat itu, orang mikir syahwat, orang mikir wong udo terus. Itu dahsyatnya kiamat. Lah ya kok dahsyat sampean bayangno. Wong lagi loro lho duwe bojo ayu ora pengin demek. Iya, itu padahal urung dahsyat loh itu. Itu baru kita sakit di dunia saja. Melihat istri kita telanjang kita sudah tidak tertarik. Nek wong liya ya padha ora tertarik. Wong wis ora iso apa-apa. Itu padahal baru sakit di dunia. Di mahsyar itu banyak haul, banyak pekewuh. Yang pekewuhnya hari kiamat itu manusia tidak pernah memikirkan apa-apa kecuali ndang diadili. Kita bisa bayangkan cara mahsyar itu pengadilan negeri, pengadilan agama, sampean antri ning jaba ning ngelumpuk. Nah iku antri ning donya iki lho. Masya Allah. Puyeng napa mboten antri ning donya? Kok puyeng padahal eneng es, eneng rokok, eneng wah. Iku puyeng. Di mahsyar tidak ada. Di mahsyar tidak ada bekal, tidak ada makanan, tidak ada apapun. Itu mahsyar. Pun kita bahas kiamat habis ini ya. Wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud. Wa yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idznih. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idznih. Faminhum syaqiyyun wa sa'id. Faminhum syaqiyyun wa sa'id. Wa manu akhirulan orang akhiraken sapa ingsun Allahu ing kiamat, ing dina kiamat, yaumhu ing yaumum majid. Illa li ajalin kerajaba krana batas waktu makdudatin kang den tentokaken. Yauma yati ing dalem dinane teka apa yaum la takallamu ora bisa guneman apa nafsun awa-awaan illa bi iznihi kejaba kelawan izine Allah. Faminhum mongko setengah saking makhluk syaqiyun utawi ana kang cilaka wa sa'idun lan ana kang bejo. Kita bahas dua ayat ini paling lama. Wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud. Dan
Aku Allah tidak mengakhirkan hari kiamat kecuali kepada waktu yang telah ditentukan. Jadi hari kiamat itu waktunya sudah ditentukan. Kapan hari kiamat itu? Akhir-akhir ini pokoknya menjelang Ramadan itu pembahasan yang paling menarik itu kiamat. 2 Ramadan yang kemarin kita dihebohkan dengan lockdown, seakan-akan ini akan terjadi apa? Kiamat. Bahkan ustadz-ustadz yang jualan kiamat laris, subscribernya langsung. Kemudian setelah itu 1 tahun berikutnya pas hari Jumat tanggal 15 Ramadan. Padahal 15 Ramadan hari kiamat itu hadisnya hadis palsu. Itu pun dinggo dodolan masih laris. Akhirnya banyak orang yang menjual harta bendanya demi menyambut 15 Ramadan. Sing jelas dalam satu hadis, kapan kiamat itu? Selama ada orang yang menyebut Allah, Allah, Allah di dunia ini, maka kiamat belum terjadi. Jadi yang menangi kiamat itu seburuk-buruk umat, dan kita mengharapkan itu. Tapi kan Rasulullah dawuh kiamat itu dekat. Di Al-Quran wa ma yudrika la'alla sa'ata qarib, disebutkan kiamat itu dekat. Iya dekat. Rasulullah dawuh iqtarabatis sa'ah, kiamat itu dekat. Wala tasdadu minhum illa kurban, dan setiap hari yang berlalu kita lewati itu berarti kita mendekatkan kepada kiamat. Jadi setiap jam, setiap waktu kita lewati itu kita mendekat kepada kiamat. Bahkan ada di dalam surat Al-Anfal itu yas'alunaka 'anil di dalam surat Al-Anfal itu nggih, yas'alunaka 'anis sa'ah, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang kiamat. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang kiamat. Kiamat itu kapan? Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi, katakan Muhammad, yang tahu kapan kiamat itu hanya Allah Tuhanku. Rasulullah nggak pernah menyebut waktunya. Rasulullah nggak pernah menyebut tahunnya. Rasulullah nggak menyebut, hanya Rasulullah itu menyebutkan asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Nek ana bangunan wis megah-megahan, nek ana wong akeh sing ora nganggo sandal, akeh wong wani ning gone wong tuwa, wis iku wis terjadi kabeh wis. Kiamat itu dekat. Bahkan setiap waktu yang kita lewati itu mendekatkan kita kepada kiamat itu. Dalam hadis yang lain, iqtarabatis sa'ah, kiamat itu dekat. Wala yazdadun nasu 'alad dunya illa hirsan. Tapi anehnya, kiamat semakin dekat, tapi banyak manusia yang semakin cinta terhadap dunia. Sudah diberitahu kiamat itu dekat, kiamat itu dekat. Sampai mencari dunia itu tambah semangat apa tambah kendu? Semangat. Aneh toh? Aneh. Kiamat sudah dekat, tapi manusia masih semangat untuk mencari dunia. Wala yazdadu minallahi illa bu'dan, dan manusia dari Allah semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Dan kita mengharap kita tidak menangi yang namanya kiamat. Tapi kadang-kadang mahasiswa janggal. Ini hadisnya apa sing keliru? Apa ayat Al-Qur'annya yang keliru? Wong Rasulullah ngendikan nek kiamat dekat itu sudah 1400 tahun. Bahkan nabi-nabi yang terdahulu pun menceritakan kiamat itu nggak pernah jauh. Kiamat itu apa? Dekat. Lah saiki wis 1400 tahun kok durung-durung kiamat. Ini apa ayatnya sing keliru? Apa kudu direvisi? Terus mbok ganti kiamat itu sebenarnya jauh ngono. Dalam ilmu balaghah, lughat qarib atau iqtarobat, kalau teng hadis Kanjeng Nabi apa? Iqtarobatis sa'ah, kiamat itu dekat. Kalau di dalam ayatnya wa ma yudrika la'alla sa'ata qarib dekat. Dekat itu ada 2 ihtimal, ada 2 kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan yang pertama adalah dilihat dari usia alam. Seandainya alam ini usianya 18 juta tahun, sudah dilewati 16 juta tahun, masih berapa juta tahun?
2 juta tahun seandainya. Berarti 2 juta tahun dibandingkan dengan 16 tahun itu masih lama mana? 16. Berarti 2 juta ini dekat apa jauh? Dekat. Itu pemahaman yang pertama. Tapi pemahaman yang diittifaqi oleh para ulama, yaitu dekat itu bukan min haitsu zamanih, tidak dilihat dari waktu awal penciptaan, tapi dilihat dari tahqiqul wuqu'nya. Sesuatu yang pasti terjadi itu dekat. Seperti kematian. Kematian itu dekat. Nggak ada yang berani menjamin kematian lama. Pak Ikram, matimu cek suwe apa parek? Wah. Wah, insya Allah dang. Iki tambah ora gelem parek iki. Wong tambah dienggo contoh kok. Wis aja Pak Ikram, nek awake dhewe pingine suwe. Wis Pak Ikram nek Cak Win. Lah. Kematian itu, semua kematian itu dekat. Enggak ada kematian yang lama. Enggak ada kematian yang jauh. Kematian itu sangat dekat sekali. Tetangga kita yang kemarin, satu bukti ngaji lah. Saya kalau Ramadan ngaji full di masjid itu, mesti Pak, tiap Ramadan itu mesti kurang. Kalong telu, kalong papat, itu bukti. Kelihatannya sehat, tiba-tiba mati. Sakit, gak mati-mati. Lah kenapa kematian itu dikatakan dekat? Karena tahqiqul wuqu', karena kematian itu sesuatu yang pasti terjadi. Makanya ulama mengatakan kematian itu dekat. Karena kiamat itu pasti terjadi, maka kiamat itu dikatakan apa? Dekat. Kiamat itu berbicara tentang mahsyar, kiamat itu berbicara tentang mizan, berbicara tentang sirat, berbicara tentang itu kiamat. Jadi kiamat tidak sekedar hancurnya alam, tapi kiamat itu berbicara tentang sirat, berbicara tentang mizan, berbicara tentang mahsyar, surga, neraka, itu kiamat. Dan itu yang bisa mewujudkannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ojo terus mbok bayangno. Tapi mau saya menyebut Allah, 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 berarti ora sida hancur bumine. Gak sida kiamat. Kul innama Rabbi fi kitab la yujalliha li waqtiha illahu. Tidak akan jelas waktunya kapan, hanya Allah yang tahu. Ini dipatoki. Ojo urusan kiamat kuwi. Lah, yang kita pelajari itu apa yang kita sediakan untuk menyambut kiamat. Bukan kapan waktunya. Kowe umyek kapan tapi gak sawis-sawis. Padha karo umyek tuwae adzan masjid ora gelem moro. Lho sing guyu umyek kae ku. Ustaz iki share, ustaz iki share, akhirnya dikik. Ya Allah, ya Allah. Wong wis ngaji malam Selasa ya ono ya ini kok cek kagetan lho ya apa. Ngaji ya ono ya ora usah kagetan. Iku fenomenal. Kagetan to, Pak. Tukang agan. Piye. Wonge sing ngeser tukang agan. Agan kapan lagi. Azan zaman Rasulullah iku munggah ning menara. Saya membahas toa itu sama Cak Win itu. Cak Win. Didok katel ke tahun piro kae? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Pas ngaji di masjid itu kita bahas itu. Karena apa? Lah yo. Wong bapake Cak Win nemen loro nemen wis speaker kok ning buku-buku ning kupinge iki lho ya apa ya. Nah itu ya memang kalau kita komitmen dengan ilmu ya. Yang buanter suarane tentang toa itu yang membid'ahkan toa. Mestinya kan Menteri Agama memberi peraturan kan alhamdulillah tidak terjadi bid'ah ngono to ya. Wong zaman Rasulullah nggak pernah ada kok toa itu. Ketika diberi peraturan tentang toa kan alhamdulillah kan tidak terjadi bid'ah toh. Nek kowe rak ndukung bid'ah kowe. Enggak, artinya begini. Kiamat itu yang kita sediakan adalah apa yang kita bawa ke menyambut kiamat itu. Bukan umyek rame kapan kiamat itu. Kapan kiamat itu? Wa manu akhiruhu illa li ajalin ma'dud. Yang tahu kapan kiamat itu hanya Allah, titik. Nabi tidak tahu, malaikat tidak tahu,
Apalagi manusia yang sangat lemah pasti tidak tahu. Yang Allah titik. Kenapa kiamat terus selalu disebutkan kiamat itu dekat? Karena satu, pasti terjadi. Nomor dua, apa yang kita persiapkan untuk menyambut kiamat? Mas Dine gitu. Ya ojo umyek towa tapi ane ngadzan kuwi ra moro. Medine kita membahas towa ya siapapun yang azan awake ya moro, nek nganggo towa, nek nganggo ora towa ya tetep moro. Kita datang menyambut azan itu. Nek gregetan. Gregetan kula ngenten. Lah ya kabeh kok bahas towa, masjid rongsok lho ora tambah-tambah. Mestinya kalau kita punya ghirah untuk mendukung azan tiap waktu diperbolehkan misalnya, ya awakmu rasa ngenteni peraturan. Kita sambut dengan apa? Dengan panggilan Allah itu kita datang. Jadi sing asale orang ono peraturan iku rongsop, setelah ada peraturan pembatasan 5 sop ngono. Keren. Ora mau komentar. Ora ono sing mbok lakoni wong nganggur. Ngreketno wong. Lah ya ora sumbut kaya penting-penting ngono. Ya pun, jadi kiamat itu tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Gusti Allah. Kapan waktunya? Tapi kita membahas kiamat agar kita siap cawis-cawis sangu kanggo kiamat itu. Nek tanda-tandanya sekarang sudah lengkap loh ya. Tanda-tandanya sudah lengkap. Tinggal iman dicabut itu saja. Ketika di dunia ini sudah tidak ada iman, itu kiamat terjadi. Ketika sudah tidak terdengar azan, ketika sudah tidak ada lagi orang yang menyebut Allah, Allah, itu kiamat datang. Lah, yauma ya'ti la takallamu nafsun illa biidznih. Di hari kiamat orang tidak bisa berbicara kecuali dengan izinnya Allah. Sekarang hari ini kita bisa berbohong, tapi di pengadilan kiamat tidak ada yang bisa berbohong. Tidak ada yang bisa berbicara kecuali Allah. Jari kita nanti akan berbicara, kaki kita nanti akan berbicara, anggota tubuh kita nanti akan berbicara, tempat yang kita singgahi akan berbicara, menyaksikan keburukan kita, menyaksikan apa yang kita lakukan, dari kebaikan kita, dari keburukan kita, semua disaksikan oleh bumi, oleh apa benda yang ada di situ, semua menyaksikan atas kita. Makanya kita harus cari saksi yang banyak. Bagaimana cara saksi yang banyak? Saya santri ngakali, sholat sunnah pindah, sholat fardu di sini, pindah nih gini, pindah nih gini, pindah nih gini, pindah. Wah, saksinya lengkap, diurut. Besok saya di sini. Ah, sudah jadi saksi saya. Besok kesini lagi. Sudah jadi saksi saya. Besok lagi. Wah, ini wakai santri ku saksinya. Jenengan nggih ngoten nggih, ngulang ngalih nek sholat sunnah. Wah, kuratani ku. Balongrejo iku masjide beki, Pak. Taib oke. Walah wis dadi saksi kabeh. Amin. Wayah ngedoli es dadi kaya aromanis. Wah. Dikai pemanis iku yo disekseni. Murni ya Pak. Dalam? Insyaallah murni. Oh murni, alhamdulillah. Santri ya murni nek dodolan. Jadi nanti semua saksi. Makanya kita harus memperbanyak saksi-saksi kita. Alat semua yang kita bawa ini nanti akan jadi saksi. Semua yang di sini nanti akan jadi saksi. Ini ngaji di sini insya Allah tinggal 2 kali. Sekarang masih 3 kali ngaji di sini. Sekarang terus tanggal 7, terus tanggal 14. Terus tanggal 20 ngajinya di selatan lantai atas. Aula lantai atas. Tanggal 20 sekalian nanti penutupan ngaji. Wis ngaji ini libur dhisik. Yang Ramadan insya Allah saya ngaji di masjid. Asar belum tentukan. Kalau saya nyimak anak-anak ngasar berarti yang jenengan saya korbankan. Wis to ngaji libur dhisik rapopo Ramadan. Jadi yang habis asar, kalau saya nyimak anak-anak habis asar berarti yang sepuh-sepuh diliburkan, ngajinya di masjid saja habis zuhur. Apa gawe rutinan dewi isuk aku yang deres ora kena diganggu. Pun kita lanjutkan. Faminhum syaqiyyu wa sa'id. Di hari kiamat itu ada 2 golongan. Ada golongan yang celaka
dan ada golongan orang yang beruntung. Ada yang sa'adah, ada yang syaqawah. Syaqawah itu celaka, sa'adah itu beruntung. Siapa syaqawah itu? Orang yang mati dalam keadaan kafir. Siapa yang sa'adah itu? Orang yang mati dalam keadaan mukmin. Yang beruntung adalah orang yang mati dalam keadaan mukmin walaupun sebelumnya pernah kafir. Orang yang celaka adalah orang yang mati dalam keadaan kafir walaupun sebelumnya dia pernah mukmin. Jadi orang itu ada 4. Ada sa'idun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Ada orang yang hidup di dunia itu beruntung tapi celaka di akhirat. Siapa? Yaitu orang-orang yang disibukkan dengan urusan dunia. Dia melupakan akhirat. Itu dia di dunia dia dapat keberuntungan tapi di akhirat dia celaka. Ada yang syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Yang golongan yang nomor 2 itu orang yang celaka di dunia. Miskin hidupnya, sulit cari pekerjaan, hutang menumpuk, bojo celutak, mara tuwa galak, wis pokoke tangga maido terus ora ening penake wong iki. Wis apa neh sing nemen. Ya wes iku anake nakal. Jadi dia celaka di dunia dan celaka di akhirat. Sudah begitu sholat tidak, kerja banting tulang, masya Allah, keringat meruntus gak karu-karuan, sholat ditinggalkan. Gak tahu kalau usianya itu berkurang dan akan meninggal. Sudah di dunia rekoso, neng akhirat ya rekoso, celaka di dunia dan celaka di akhirat. Yang ketiga syaqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Dia di dunia mungkin hidupnya nggak enak, rekoso, bakul es sak piturute, bakul bensin sak piturute. Mungkin hidupnya bersusah payah di dunia, tapi di akhirat dia berleha-leha masuk surga, dilayani bidadari, alhamdulillah. Syaqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Yang keempat, ini kita ini insya Allah, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Di dunia kita nikmat, merasakan seperti surga, bojo nurut, anak gemati, duit rapatek rekoso, apa maneh? Ya aja oleh wayoh barang kok oleh wayoh barang surga apa oleh wayoh bareng. Heeh. Ya tak mati dalam membawa iman. Allahumma amin. Masya Allah. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Lah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, alamatus syaqawah arba'atun. Lah kita sekarang, Rasulullah itu pernah ditanya, ya Rasulullah, ini diceritakan dalam kitab Sahih Bukhari, ketika itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ngiring jenazah yang dikubur di Baqi' Gharqad. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diaturi pinarak. Akhirnya Rasulullah mengangkat kedua tangannya, kemudian kepalanya dingkluk, kemudian Rasulullah memegang tongkat, dan Rasulullah bersabda ketika itu, siapa saja dari kalian itu sudah ditetapkan tempatnya di neraka atau di surga. Dari kalian semua ini tempatnya sudah ditetapkan di neraka atau di surga. Akhirnya para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lebih baik panjenengan ngasih kabar kita ini tandanya ini orang di surga atau di neraka. Kemudian Rasulullah bersabda, i'malu, beramalah kalian, lakukan semau kalian, apa yang ingin kalian lakukan, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Maka setiap manusia itu dimudahkan, dia itu diarahkan kemana. Kalau dia dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan yang menuju surga, berarti dia penduduk surga. Kalau dia dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan neraka, dia tanda-tandanya ahli neraka. Nah, kita introspeksi kita ini, kita kira ini sehari semalam ini dimudahkan ke surga atau ke neraka. Kalau orang yang dimudahkan ke surga, baru kerentek pengen malu ngaji, dimudahkan, ya ono tunutan.
Melu ngaji ta ora? Ayo ana tunutan. Kalau yang tidak dimudahkan baru mau ngaji yo eneng sing sikile kesli. Eneng sing kudu ngising akhirnya ra sida mangkat. Ono ae. Lagi ape mangkat digandengi bature, ayo ngopi ape gak melok kok ya sungkan. Ono ae. Ibadah juga seperti itu. Kalau kita dimudahkan untuk ibadah, oh berarti itu dimudahkan menuju surga. Kalau dimudahkan untuk maksiat, tanda-tanda. Kenalan ya ngono. Ape kenalan kiai kok angile ra kaprah. Tapi nek kenalan artis kok gampang. Wah. Nah, ini apa namanya? Tanda-tanda yo.